Di video pembelajaran bahasa Inggris kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan until. Makna until dalam bahasa Indonesia adalah sampai. Until, sampai. Dalam bahasa Inggris, kata until berfungsi sebagai preposition atau kata depan, dan juga berfungsi sebagai conjunction atau kata hubung. Biasanya, until ini disingkat menjadi till atau till. Namun, penggunaan tersebut bersifat informal dan sangat jarang digunakan dalam formal writing maupun speaking. Baik, yang pertama kita bahas penggunaan until sebagai preposition dulu. Until sebagai preposition atau kata depan bermakna sampai atau hingga. Biasanya penggunaannya berhubungan dengan waktu. Contohnya, Alif and I played hide and seek until midnight. Alif and I played hide and seek until midnight. Saya dan Alif bermain petak umpet hingga larut malam. The movie didn't end until 10 o'clock. The movie didn't end until 10 o'clock. Filmnya tidak selesai sampai pukul 10. We played chess until 11 o'clock. We played chess until 11 o'clock. Kami bermain catur hingga pukul 11. She was at my place until 10:45. She was at my place until 10:45. Dia berada di tempat saya sampai pukul 10:45. Your brother who is here from Lombok will be with you until the end of next month, right? Your brother who is here from Lombok will be with you until the end of next month, right? Kakak kamu yang di sini dari Lombok akan bersamamu sampai akhir bulan, kan? Kita menggunakan kata from lalu diikuti dengan until untuk menyatakan sesuatu kapan mulai dan kapan selesainya. From, dari atau mulai, until, hingga atau sampai. Misalnya, he worked out at the gym from 7 p.m. until 8 p.m. He worked out at the gym from 7 p.m. until 8 p.m. Dia latihan di gym dari pukul 7 malam hingga pukul 8 malam. The road outside my house will be closed from 6 a.m. until 8 p.m. tomorrow. The road outside my house will be closed from 6 a.m. until 8 p.m. tomorrow. Jalanan di luar rumah saya akan ditutup mulai jam 6 pagi sampai pukul 8 malam besok. Perlu kalian ketahui bahwa kita menggunakan kata by, bukan until, untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi sebelum batas waktu yang ditentukan atau deadline. Contohnya, the movie will be finished by 10 p.m. The movie will be finished by 10 p.m. Filmnya akan selesai hingga pukul 10 malam. Jadi kalimatnya bukan the movie will be finished until 10 p.m. karena itu kalimat yang salah. Kita tidak menggunakan until atau till untuk menyatakan jumlah atau angka, namun kita menggunakan kata up to yang bermakna hingga. Misalnya, this car can take up to 6 people. This car can take up to 6 people. Mobil ini bisa membawa hingga 6 orang. Jadi kalimatnya bukan this car can take until 6 people, karena itu kalimat yang salah. Selanjutnya, kita juga tidak menggunakan until untuk menyatakan jarak, tetapi kita menggunakan as far as yang bermakna hingga. Berikut contohnya. Bagas drove me as far as Indomaret and I walked the rest of the way home. Bagas drove me as far as Indomaret and I walked the rest of the way home. Bagas mengantar saya sampai di Indomaret dan sisanya saya berjalan pulang ke rumah. Jadi kalimatnya bukan Bagas drove me until Indomaret and I walked the rest of the way home, karena kalimat tersebut merupakan kalimat yang salah. Baiklah, kita beralih ke penggunaan until berikutnya, yaitu until sebagai conjunction atau kata penghubung. Kita menggunakan until sebagai kata penghubung untuk menghubungkan sebuah kejadian atau peristiwa. Contohnya, let's wait here until the rain stops. Let's wait here until the rain stops. Mari kita tunggu di sini hingga hujannya berhenti. Perlu kalian ketahui, letak until sebagai conjunction di dalam sebuah kalimat yaitu sebelum anak kalimat.
Pada contoh ini, anak kalimatnya adalah the rain stops, sehingga kalimatnya menjadi let's wait here until the rain stops, bukan until let's wait here the rain stops. Selanjutnya, kita menggunakan present verb atau kata kerja bentuk present untuk menyatakan future atau kejadian masa depan setelah kata until, seperti he can't wait until the summer holidays begin. He can't wait until the summer holidays begin. Dia sudah tidak sabar lagi hingga liburan musim panas dimulai. Kita juga menggunakan present perfect setelah kata until untuk menyatakan kejadian yang akan berlanjut pada suatu waktu di akan datang. Misalnya, I'll sit here till Lisa has finished. I'll sit here till Lisa has finished. Saya akan duduk di sini sampai Lisa selesai. Kita menggunakan bentuk simple past dan past perfect untuk menyatakan kejadian di masa lampau. She was the headmaster until she retired in 2015. She was the headmaster until she retired in 2015. Dia dulunya kepala sekolah hingga dia pensiun di tahun 2015. We couldn't put any topping until the cake had baked. We couldn't put any topping until the cake had baked. Kita tidak bisa menaruh atasan hingga kuenya dipanggang. Contoh kalimat lainnya untuk penggunaan until sebagai berikut. My brother, who was not married until he was almost 40 years old, will be here tomorrow. My brother, who was not married until he was almost 40 years old, will be here tomorrow. Kakak saya yang tidak menikah hingga dia berusia hampir 40 tahun akan di sini besok. Are you sure that they will not be at the party until after 8 o'clock? Are you sure that they will not be at the party until after 8 o'clock? Apakah kamu yakin bahwa mereka tidak akan menghadiri pesta hingga setelah pukul 8? Indah and Rahma were students at our school until last week. Indah and Rahma were students at our school until last week. Indah dan Rahma merupakan siswa di sekolah kita hingga pekan lalu. That's all for today. Until tomorrow. Goodbye, my friends. That's all for today. Until tomorrow. Goodbye, my friends. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Sampai ketemu teman-temanku. Sekian video pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Thank you for watching.